channel Zaini, yang mana beliau Gus Zaini mengajak saya untuk berdiskusi atau debat terbuka secara live dengan menggunakan bahasa Arab. Saya sebenarnya mau menanggapi ajakan tersebut, namun jika melalui live streaming atau live lewat jalur internet ya, nggak secara offline, saya kurang setuju karena bisa jadi komunikasi tidak lancar, bisa terputus-putus, atau bahkan yang salah bisa jadi benar atau benar bisa jadi salah, dan sulit dipahami oleh audiens atau para pemirsa dan pendengar sekalian. Oleh sebab itu, saya sering diingatkan oleh beliau Gus Zaini untuk tidak gegabah dalam membatalkan nasab alawi, karena rangkaian sangkut pautnya itu sangat luas, menyangkut banyak orang, banyak ulama-ulama terkenal di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Beliau mengajak saya untuk diskusi dengan menggunakan bahasa Arab. Insya Allah jika saya asah beberapa hari diskusi dengan menggunakan bahasa Arab, walaupun tidak lancar 100%, insya Allah kami bisa. Namun itu tidak saya lakukan karena diskusinya tidak offline alias online. Yang didiskusikan itu apa, ini materinya pun saya kurang jelas. Kurang jelasnya di mana? Karena beliau Gus Zaini Karim sering diskusi dengan Habib Rumail Abbas As-Saqqaf, dan bahkan akhir-akhir ini Habib Rumail Abbas As-Saqqaf juga menantang debat saya secara online. Apakah ini semua harus saya tanggapi? Sebenarnya ini sudah masuk dalam semester kedua. Kalau kita masih bulat bahas masalah silsilah nasab, ini sudah ketinggalan zaman sebenarnya. Sudah ketinggalan kereta, seperti apa yang telah dituliskan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi dari Bulu Lawang Malang kemarin. Itu juga sudah ketinggalan kereta. Kita ini sama-sama mau berjalan dari Surabaya ke Jakarta, kok masih diam di tempat, masih baru nyampe Gresik atau baru nyampe Sidoarjo. Nggak kapan sampainya? Saya sudah sampai Indramayu, saya sudah sampai Cirebon, justru malah Gus Zaini Karim bersama dengan Habib Rumail Abbas As-Saqqaf atau As-Saqqaf masih bulet di Tuban, masih bulet di Rembang. Ya nggak ketemu nanti. Ini sudah masuk dalam ranah DNA tes ya, dan ranah pembuktian secara keputusan yang diputuskan bukan ulama Indonesia saja, tapi ulama internasional, termasuk yang ada di Jazirah Arab dan sekitarnya. Saya mau berdebat dengan menggunakan bahasa Arab jika Gus Zaini Karim bersama dengan Habib Rumail Abbas bisa menemukan kitab karya Imam Al-Ubaidili yang sampai saat ini masih belum bisa ditemukan, yakni kitab Al-Kamil fi Ansabi Ali Abi Thalib, Aqabi Ali Abi Thalib. Jadi Al-Kamil fi Ansabi Ali Abi Thalib, Aqabi Ali Abi Thalib, dan kitab Nihayatul Ikhtisar. Dua kitab ini tolong ditemukan dulu. Kalau dua kitab karya Imam Ubaidili ini belum ditemukan, kita diskusi tidak akan bisa jalan, masih jalan di tempat. Karena di dalam kitab Ar-Rawdul Jari yang bukan punya saya, yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'zid, itu ada nukilan yang dinukil oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi, yaitu Qolas Syekh Syaraf Al-Ubaidili Hajaras Syarif Ahmad bin Isa An-Nakib minal Madinati ilal Basrah fil Ushuris Sani minal Qurnil Rabi Al-Hijri wa kharaja huwa wa waladuhu Abdullah ilal Masyriq. Syekh Syaraf Ubaidili berkata, lah berkatanya ini di kitab mana? Di kitab Tahdhibul Ansab, saya nggak berkata seperti ini.
Ini hanya tambahan nuklilan yang ada di dalam kitab Ar-Raudhul Jali karya Syekh Murtadha Az-Zabidi atau Syekh Murtadha Az-Zabidi. Mungkin ungkapan ini ada di dalam kitab selain Tahdhibul Ansab. Ya, temukan dua kitab ini. Baru saya mau diskusi terbuka. Dan offline, jangan online. Mohon maaf, Gus Zaini Karim, beliau adalah guru saya sebenarnya. Walaupun beda keputusan, ya, beliau mendukung dengan penuh keyakinan, meyakini ya husnudzon bahwa Pak Alawi adalah durian Nabi nyambung sampai Rasulullah SAW. Namun saya berbeda pendapat. Wajar, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal juga berbeda. Kadang Imam Malik dengan Imam Hanafi juga berbeda. Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i juga kadang bisa berbeda. Sama-sama pengikutnya Imam Syafi'i, ya, misalkan Imam Romli, Imam Nawawi juga kadang-kadang berbeda. Jadi nggak masalah. Kalau sudah diyakini dan menjadi sebuah keyakinan, yang dibantah itu apanya coba? Yakin ya? La yuzal bisyak. Tak magari buka ilana la yuribuk. Kalau sudah yakin, ya silahkan diyakini. La ikraha fiddin. Dalam agama ini tidak ada kata-kata paksaan. Nggak ada. Ya, cuma kita tetap terus menyuarakan kebenaran sesuai dengan data dan fakta. Selama ini saya menyampaikan selain data, juga fakta di lapangan bagaimana sikap para Habib Alawi yang ada di Indonesia. Yang ini mungkin selalu dikritik oleh Gus Zaini Karim. Kenapa saya menyampaikan itu? Kan tidak ada hubungannya dengan ilmu pernasaban. Tapi ini menurut saya saling melengkapi. Karena ini fakta. Apa yang saya sampaikan dari karakteristik akhlak, ya, perilaku para Habib Alawi yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu ada faktanya, jelas nyata di depan mata. Toh kalau memang tidak bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk ibtalun nasab Alawi, walaupun tidak disampaikan, ini untuk bahan tambahan. Jadi tolong temukan kitab karangan Imam Ubaidillah selain kitab Tahdhibul Ansab yang menyebutkan Qala Syaraf Al-Ubaidillah Hajar Syarif Ahmad bin Isa ila akhiri. Kalau sudah ketemu dua kitab itu, maka saya siap diskusi terbuka dengan bahasa Arab, kayak dengan bahasa Jawa, kayak bahasa Madura, bahasa Indonesia, saya siap. Atau bahasa batin, saya siap. Karena ada yang diperdebatkan. Ada materi, rujukan kitabnya ada. Kalau nggak ada, ya sama dengan kita ngomong kosong, menyanyiakan waktu dan tenaga. Mohon maaf selama ini saya lambat menanggapi karena memang saya punya aktivitas full. Ya, selain mengajar, bekerja, dan beraktivitas lain yang tidak mungkin saya akan merespon setiap video yang masuk dari channel-channel YouTube, baik dari Gus Zaini ataupun Habib Rumel Abbas Assegaf. Jadi mohon maaf, ini ya bisa juga saya ketinggalan informasi bahwa saya dituntut untuk debat terbuka dengan Habib Rumel Abbas, kok nggak berani ya menunjukkan tampil diri. Berani, saya punya datanya semua. Cuma masalah yang hijrah di Indonesia yang dipermasalahkan oleh Habib Rumel Abbas itu yang akan saya sampaikan singkat saja, hanya sekilas saja. Sebelumnya ini saya mukadimai dulu bahwa orang, ya, siapapun orangnya, saking pintarnya orang itu akan bisa membuat hukum apapun. Saya bisa menemukan hukum makan daging babi halal. Ahli fikih itu bisa membuat hukum sesuai dengan pesanan atau dengan temuan terbaru. Secara umum makan daging babi bagi seorang muslim adalah haram. Tetapi pamanit turrawawi wala'atin fala isma alaih. Ini bisa halal. Bahkan makan nasi, makan kurma, ya, makan beras, ya, itu bisa haram. Kenapa? Ya karena hasil curian, hasil korupsi, dihasilkan dari uang yang tidak halal, akhirnya jadi haram. Nah, ini saking pintarnya kita. Oleh sebab itu, memang saya akui bahwa Habib Rumel Abbas itu orang yang sangat cerdas, karena mungkin sudah
tekuni ya bidangnya itu selama ini sampai sekarang ini. Jadi beliau sangat pintar mengotak-atik, membolak-balik, membalik-bolak, mengatik otak supaya otak audiens, pendengar, pemirsa itu ikut terbawa arus. Padahal intinya sebenarnya cuma satu yang dicari itu. Apa? Mencoba untuk lari dari kenyataan. Karena mungkin ya takut nasabnya dibatalkan. Saya sekali lagi tidak ada paksaan dalam masalah ini. La ikrah fiddin, dalam beragama saja tidak ada paksaan. Jadi kalau memang kita membahas tentang keilmuan nasab ini, ya saya sudah siapkan semua kitabnya. Menurut saya, ikutilah diskusi dialog terbuka tentang nasab yang selama ini, beberapa hari ini dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Kemarin di Jember, tadi di Tebu Ireng, Jombang. Dan beliau keliling terus. Saya ini sebagai penjaga gawang saja sebenarnya. Beliau Kiai Haji Madudin Usman sebagai penyerangnya. Bagus Mogi sebagai penyerang sebelah kanan, KRT Fakih Wiradiningrat sebagai penyerang sebelah kiri, penyerang tengah mungkin. Ya, ini bagi-bagi tugas. Nah, apakah kami ini satu komplotan satu kubu? Enggak. Saya orang Surabaya, ya jauh tempatnya, dan bahkan saya diajak untuk keliling safari bersama. Saya tidak mau karena saya terikat dengan jam kerja, ikatan dinas. Saya masih dinas, belum pensiun saya. Jadi saya akan dipecat oleh atasan saya kalau saya mengikuti acara bebas safari tersebut. Cutinya agak cukup kalau seminggu. Jadi Habib Rumel Abbas itu seorang Habib. Beliau seorang Habib, sama seperti Habib Aventator 007 yang menantang saya berkali-kali tapi tidak saya respon. Beliau Habib dari Malang, dia sana Asegaf. Kalau tidak salah, beliau termasuk pengikut dari IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, alias Syiah, yang dulu dipimpin oleh Kiai Haji Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal yang almarhum kemarin itu. Jadi, kedua orang ini selalu, ya alhamdulillah, perhatian dengan saya. Yakni Habib Aventator 007 Asegaf, dan Habib Rumel Abbas Asegaf, sama-sama dari marga Asakov atau Asegaf. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, saya akan menanggapi debat terbuka itu dengan cara offline. Tapi penyelenggaranya harus jangan orang per orang, atau channel YouTube yang ada. Atau Habib Rumel Abbas ini, Asegaf ini, apakah perwakilan dari Rabithah Alawiyah atau perseorangan? Biar tidak sia-sia gitu. Kalau penyelenggaranya netral seperti PBNU misalkan, atau MUI misalkan, atau organisasi Muhammadiyah misalkan, itu bagus malah. Biar semua orang tahu, seluruh Indonesia. Kalau hanya channel, ya mohon maaf, nggak memberikan ya. Kalau channel-channel seperti channel saya ini, ya nggak banyak yang melihat ya. Biar diawasi, diamati, ya diteliti oleh kalangan, semua kalangan, baik kalangan akademisi ataupun kalangan santri. Semuanya bisa ikut terlibat dalam diskusi ini nanti, kalau memang bisa terlaksana. Sebenarnya jika para pemirsa dan pendengar sekalian, sekaligus Gus Zaini Karim yang sangat saya muliakan, dan Habib Rumel Abbas Asegaf dan Habib Aventator 007 Asegaf mengikuti channel saya, ini insya Allah akan paham. Tidak hanya channel sana, channel-channel yang lain banyak. Ya, jangan dilihat dari satu sisi saja, lihat dari beberapa sisi. Dari beberapa sisi. Alasannya kenapa saya turut serta membatalkan nasab Alawi tidak sah dzurriyyah Nabi, karena ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Buahnya. Tidak hanya saya, tidak hanya Kiai Haji Madudin Usman saja yang membatalkan, tetapi ulama-ulama yang lain dari Mesir, dari Timur Tengah, yang lain juga ikut membatalkan. Tidak hanya satu orang saja. Said Murad Sukri, ya, Dr. Auda dari Nakoba Al-Aqili Mesir, ya. Said Abu Bakar At-Turbani juga turut serta membatalkan nasab Alawi. Kita sudah sampai pada tahap pembatalan isbat dan nafinya nasab Alawi, atau kita giring ke ranah tes DNA. Kok malah ngasih bulat ke belakang lagi?
semester 1 kok sama dengan semester 2? Itu bagaimana? Semester 2 harusnya meningkat ke bahasan selanjutnya, ya jangan mundur ke belakang. Kalau nggak maju-maju lah, nggak naik kelas lah. Gitu. Nah, masalah yang hijrah ke Indonesia itu ya saya mengambil dasar dari apa yang dituliskan oleh Robito Alawiyah sendiri melalui timnya yang ada di Pondok Pesantren As-Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Pengasuhnya Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, halaman 103, kan dicantumkan di sini. Ini masalah tahunnya juga berbeda-beda. Kalau dalam kitab Ansab al-Asyair al-Arabiyah fi Najaf al-Ashraf, ini hijrahnya ke arah timur dari Baghdad, bukan dari Basrah, tahun 313 Hijriah. Halaman yang menerangkan tentang keluarga Al-Qobiji. Keluarga Al-Qobiji ini sampai sekarang berdomisili di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Kan kita ketahui bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abbah itu ada 3, yaitu Muhammad Abu Ja'far Birroi Iran, terus Ali Biramlah, ya Palestina ini Ali Qobiji itu keluarga Ali, terus yang Husain di daerah Naisabur. Jadi di dalam halaman 85 keterangannya ada Yaskunu Birromlah di Palestin Al-Muhtallah bin Asyarif Ali bin Syarif Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir ila Indonesia min Baghdad sanata 313 Hijriah Ibnu Syarif Isa Al-Akbar Ar-Rumi Nakib Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi halaman 85 ini menerangkan bahwa hijrahnya Ahmad Al-Abbah itu dari Baghdad ya ke arah timur sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi dalam kitab Ar-Rawdul Jali. Katanya beliau mengatakan bahwa Imam Al-Ubaidili ya pernah mengatakan bahwa Syarif Ahmad bin Isa An-Nakib itu hijrah dari Madinah ke Basrah pada pertengahan yang kedua dari kurun Fil Usurisani Ar-Rabi Al-Hijri, yakni di 20 tahun kedua dari abad keempat Hijriyah. Wa kharajahu wa waladu Abdullah ilal Masyriq. Saya mengatakan tapi ilal Masyriq kan timur. Jadi kalau Yaman itu kan janub, selatannya Basrah, selatannya Baghdad. Jadi berangkatnya bukan dari Basrah tapi dari Baghdad. Kalau di dalam Ansabul Asyair ini. Jadi ini yang membuat saya mencantumkan data tambahan, bukan satu-satunya, ini tambahan saja, bahan tambahan, karena di dalam risalah Robito Alawiyah menyebutkan ini, makanya saya cocokkan dengan Ansabul Asyair, walaupun abad 14 Hijriah. Ya. Nah, saya dituduh katanya kita harus fokus ke abad primer yang sezaman dengan Imam Ubaidillah, ya, sezaman dengan Imam Ahmad Al-Abbah pada waktu masih hidup, sezaman dengan Imam Alawi bin Ubaidillah pada waktu masih hidup. Kok malah lari ke abad yang paling muda? Ini sebagai bahan pendukung saja, data pendukung, data tambahan saja. Toh kitab yang mencantumkan Qala Syarif Al-Ubaidili Hajar Syarif itu ya belum ditemukan. Kalau itu bisa ditemukan, insya Allah semuanya akan ada titik terang. Gitu. Jadi kitab selain Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, yakni Al-Kamil fi Ansabi Ali Abi Thalib, Aqabi Ali Abi Thalib, dan Nihayatul Ikhtisar. Tiga kitab. Al-Kamil fi Ansabi Ali Abi Thalib, dan kitab Aqabi Ali Abi Thalib, dan kitab Nihayatul Ikhtisar. Yang lainnya yang belum dicetak katanya. Mungkin Mas ini berada dari kitab-kitab tersebut. Ini kan kemungkinan. Ya. Robito Alawiyah sendiri menyatakan ini kemungkinan. Jadi hijrahnya itu ke arah timur. Kalau ke Yaman itu bukan ke arah timur. Memang dia lah melihat ya peta atau globe yang ada. Nah, toh di dalam kitab-kitab yang lama, semisal Imam Al-Janadi 732 Hijriah wafat misalkan, sudah menyebutkan bahwa ada keluarga Alawi yang ada di Yaman Hadramut misalkan. Nah, itu kan ceritanya lain. Ini sama seperti ketika Imam Al-Janadi tidak merekam makam-makam keramat yang ada di Khusaisah, termasuk Imam Ahmad Al-Abbah atau Ahmad Al-Muhajir.
Jadi ada dua versi, Imam Ahmad Al-Abah itu makamnya di Najaf, Irak, atau di Khusaisah, Yaman. Itu. Kalau menurut kitab-kitab yang ada, masyhur, ya itu berada di Khusaisah. Tapi kenapa Imam Al-Junji atau Al-Janati tidak merekannya? Imam Al-Janati bukan seorang pakar nasab, tapi beliau termasuk pakar sejarah, mencatat peristiwa-peristiwa yang ada pada saat dia berada. Sama seperti jelajah dari Cina yang mencatat tentang peradaban yang ada di Indonesia. Misalkan Ibnu Battuta, misalkan, atau Marco Polo, misalkan, atau Hang Tuah, misalkan, atau penjelajah-penjelajah yang lain yang sering menjelajah ke seluruh dunia, misalkan James Cook, misalkan Magellan, misalkan Columbus, misalkan. Itu hanya mencatat peristiwa yang ada. Begitu juga pengarang kitab Al-Burqah Al-Musyiqah, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, juga bukan seorang pakar nasab. Yang menyebutkan pertama kali nama Ubaidillah, Abdullah yang ditasghir menjadi Ubaidullah atau Ubaidillah. Beliau bukan pakar nasab, tapi pakar sejarah. Pakar nasab dengan pakar sejarah itu beda. Kalau toh misalkan sudah surah wal istiwadah, surah wal istiwadah itu harus berkesinambungan, mulai dari waktu tokohnya itu masih hidup, Imam Ahmad masih hidup, Imam Ubaidillah masih hidup, Imam Alawi masih hidup, secara primer sampai ke sekunder itu surah. Surah wal istifadahnya Ubaidillah bin Ahmad ini hanya pada waktu selang 650 tahun setelah meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah 345 Hijriah. Menurut data yang terbaru yang dikomentari oleh Kiai Haji Madudin Usman terhadap manuskrip yang disampaikan oleh Habib Rumel Abbas Assegaf, bahkan bahwa Kiai Haji Madudin Usman hampir mengikuti penemuan saya, yaitu 651 tahun. Kemarin kan saya mengikuti pendapat dari Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat tahun 996 Hijriah. Jadi 345 ditambah 650 tahun itu jadinya 900, ketemunya 995. Jadi selang 1 tahun saja. Jadi 650 tahun keterputusan kehilangan data Ubaidillah bin Ahmad itu. Kalau toh di 895 Hijriah sesuai dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya itu berarti 550 tahun sesuai dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Jadi semua ini kembalikan kepada akarnya, ahlinya. Toh kalau memang ditanya, ada yang bertanya, apakah Kiai Haji Madudin Usman itu seorang ahli nasab? Saya jawab iya. Iya, ahli nasab. Kenapa? Setiap orang yang menguasai dan memahami bidangnya, maka dia termasuk ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu adalah yang menguasai sekaligus memahami.